Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Julian Story, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Dan hari ini hari Kamis ya, tanggal 13 Juli tahun 2023. Di sini saya masih melanjutkan cerita dari Arya ya, yang sudah sampai di episode ke-50. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa alur ceritanya. Dan jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Kini kehidupan bersama Dian, wanita yang selama ini Arya cari. Pagi menjelang, semuanya tampak indah. Semuanya sudah tersedia, hampir sama ketika Arya berada di rumah. Ketika makan bersama adalah momen yang indah bagi Arya, dan juga memakan waktu yang lama, karena Arya harus menyuapinya. Hari ini Dian berangkat ke kampus dan Arya berada di rumah. Menjadi seorang pengangguran dengan kekasih yang bekerja. Enak kan? Iya enak. Sekarang tapi kalau terus begini pasti didepak Arya sama Dian. Emang nasi bisa dibeli dengan cinta? Arya tetap dengan logikanya. Untuk saat ini Arya menjalaninya dengan rasa sedikit sungkan, karena semua kebutuhannya dicukupi oleh Dian. Tiba-tiba ringtone dari handphonenya Arya pun berdering, dan itu adalah Anton. Anton mengabari bahwa wanita yang kemarin bersama ayahnya Arya ternyata itu adalah ibunya Arya. Segera Arya tutup telepon dari Anton. Dia melihat jam dinding, menertawakannya semakin keras. Pukul 10 siang. Lalu Arya pun menelpon ibunya, namun hanya suara tutut yang terdengar. Tak ada jawaban. Arya semakin gelisah dengan keadaan ini. Apalagi Arya belum tahu maksud ibunya kembali ke rumah. Mungkinkah ayahnya akan menggunakan ibunya sebagai pengganti Rani dan Eri yang telah menghilang? Kenapa Arya malah membuat posisi ibunya semakin sulit seperti ini? Kemana ayahnya membawa ibunya pergi? Arya tidak tahu. Arya harus keluar, harus mencarinya. Segera Arya bangkit dan masuk ke dalam kamar, lalu mengganti bajunya. Dan tiba-tiba ada BBM masuk. Ternyata itu adalah pesan dari ibunya. Ibunya pun mengatakan kepada Arya untuk menelepon nanti saja dan jangan dibalas. Pesan dari ibunya tersebut membuat Arya semakin panik 7 keliling. Ingin Arya membalasnya, tapi ibunya sudah mengatakan untuk tidak membalas pesannya. Takut jika Arya menghubungi ibunya dan ayahnya tahu, apakah mungkin? Arya menunggu dan menunggu.
mencoba menelpon ibunya, tapi tetap hanya nada sambung yang Arya dengarkan. Kurang lebih sudah 2 jam ibunya tidak memberi kabar. Tapi mau bagaimana lagi, Arya hanya bisa menunggu. Dan tepat pukul 12 siang, ibunya pun menelpon Arya. Lalu setelah membicarakan hal tersebut, selang beberapa lama sebuah gambar terkirim. Gambar tersebut adalah gambar smartphone ayahnya yang diambil gambar oleh ibunya. Gambar tersebut menunjukkan lokasi di mana pertemuan akan dilangsungkan. Segera gambar tersebut Arya kirimkan ke Anton. Belum ada balasan dari Anton dan ibunya pun kembali menelpon kepada Arya. Setelah telepon Arya tutup dan kemudian Arya memutar kembali, dia melihat seorang pedagang sayur keliling masih menjajakan dagangannya. Arya membeli beberapa bahan makan dan sayuran untuk makan hari ini. Mungkin saja Dian belum makan. Lagi pula Arya sedikit mempunyai keahlian memasak yang dia dapatkan dari ibunya dan juga dari ibu Wongso yang kadang mengajarinya memasak. Arya kembali ke rumah. Dian melepas semua pakaian tempurnya dan menuju ke dapur bersama dengan bahan makanan yang baru saja dia beli. Sembari meracik makanan, Arya membuka smartphone-nya yang ternyata ada sebuah BBM dari Dian. Tampaknya dia sangat marah ketika Arya hendak keluar dari rumah. Segera Arya memasak beberapa bahan makanan untuk menyambut kedatangan Dian pulang ke rumah. Setelah semua selesai, Arya kemudian beristirahat sejenak dengan segelas teh hangat di pekarangan rumah. Menunggu adalah hal yang paling membosankan bagi Arya. Apalagi harus menunggu kapan koplak bisa berkumpul lagi. Daripada pergerakannya dibaca oleh orang-orang yang kemarin menangkapnya, sebaiknya memang Arya mengikuti apa kata Anton. Terlebih di luar juga sangat berbahaya jika melihat semakin dekatnya waktu mereka berkumpul. Mandi dan segera berganti baju, karena mungkin Dian sebentar lagi akan pulang. Bisa berbahaya jika Dian tahu Arya merokok. Selesai mandi, Arya mendengar mobil datang, dan Arya tahu itu adalah Dian. Lalu setelah menyambut Dian, mereka pun akhirnya memutuskan untuk makan. Makan bersama Dian. Setelahnya Arya bersantai bersama Dian. Sore menjelang malam, setelah mandi, kemudian nampak sekali wajah Dian murung sekali. Entah karena apa. Setelah semua bujuk rayunya Arya, akhirnya Dian mau mengatakan bahwasanya Dian lagi mengalami datang bulan. Dian kemudian berbalik dan tersenyum kepada Arya. Mereka pun berciuman. Kehidupan Arya setelah Dian mengalami mendapatkan datang bulan sebenarnya tidak berubah 100%. Arya masih bisa memeluk dan menciumnya walau tidak harus mengeluarkan madu murni. Hari-hari kedepannya Arya lalui dengan menjadi lelaki rumah tangga, santai dan menunggu berita. Setiap hari Arya selalu mendapat informasi baru mengenai keberadaan ayahnya dari Anton.
Anton juga telah meneliti tempat berkumpulnya ayah dan komplotannya. Dian selalu menunjukkan sikap manjanya yang selalu berlebihan ketika bersama Arya di rumah. Terkadang juga Dian selalu memperlihatkan bagaimana dewasanya dia ketimbang Arya. Hingga pada pagi hari, tepatnya H-2 sebelum kejadian, Arya mendapatkan pesan dari Anton agar malam ini kumpul bersama di warung Wongso. Semua geng kopla akan ikut di dalamnya. Di malam hari, ketika Arya hendak berkumpul dengan kopla, dia pun minta izin kepada Dian untuk keluar kumpul sama kopla membahas untuk besok malam. Lalu tidak ada busanya, Dian pun menyuruh Arya untuk lebih berhati-hati. Malam hari, Arya berangkat menuju ke warung Wongso dengan pacar lamanya, Revia. Dikendarai Revia dengan cepat dan tangkas hingga Arya sampai di warung Wongso. Mereka bertemu setelah sekian lama tidak pernah berkumpul, seperti merasa tidak pernah berkumpul puluhan tahun. Begitulah kopla, apalagi semua dari kopla sudah memiliki pasangan masing-masing. Seperti di penjara, tapi juga dilayani di dalam penjaranya. Mungkin itu istilah yang tepat untuk kopla, bukan suami-suami takut istri. Setelah semua berkumpul, kemudian mereka yang sebelumnya berkumpul di depan rumah Wongso mulai masuk ke dalam rumah. Tampak Anton sangat sibuk menyiapkan semua perlengkapan untuk menjelaskan kepada mereka. Sebuah proyektor yang dihubungkan dengan komputer lipatnya. Anton berdiri di depan mereka. Semua nampak terhenyak ketika Anton menyapukan pandangan ke arah mereka semua. Anton dengan tampang seriusnya menyuruh mereka untuk diam dan mendengarkan apa yang akan dia katakan kepada mereka semua. Tidak ada yang berani memotong perkataannya, karena wajahnya tampak sangat serius, lebih serius dari sebelum-sebelumnya. Menjadi sangat aneh ketika itu. Tak ada canda tawa dari mereka ketika berkumpul. Anton kemudian menjelaskan secara detail mengenai tempat atau lokasi berkumpulnya ayah beserta komplotannya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ingin lebih lengkapnya, silakan teman-teman membaca ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.